Di sebuah sudut sunyi pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia dikenal sebagai pemancing ulung yang hampir setiap malam menyusuri sungai besar yang membelah hutan lebat. Sungai itu bermuara jauh sampai ke wilayah Pontianak, kota yang terkenal dengan kisah mistis dan cerita tentang makhluk bernama Kuyang. Ardi sendiri bukan orang yang gampang percaya takhayul. Baginya, hutannya cuma rumah bagi hewan liar, dan sungai adalah tempat ikan bersembunyi. Tapi malam itu, semuanya berubah. Angin berembus pelan, dan kabut mulai turun seperti tirai tipis yang menyelimuti air sungai. Ardi duduk di atas perahu kayunya, memegang joran dengan tenang. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan cahaya samar di permukaan air yang hitam. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa lirih, seperti dibawa angin dari balik pepohonan. Ardi menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali fokus pada pancingannya. Mendadak, umpan ditarik dengan sangat kuat. Wah, ikan besar nih, pikirnya. Tapi waktu ia tarik ke atas, bukan ikan yang muncul, melainkan sehelai rambut panjang yang melilit kailnya. Rambut itu hitam legam dan masih basah, seperti baru saja tercabut dari kepala seseorang. Jantung Ardi mulai berdegup kencang. Dari permukaan sungai yang berkabut, perlahan muncul sosok perempuan. Wajahnya cantik, kulitnya pucat bercahaya, dan matanya tajam namun sendu. Rambut panjangnya terurai menyentuh air. "Apa yang kau cari di sungai ini, Ardi?" Suaranya terdengar lembut, tapi menggema dengan aneh. Ardi tersekat. Dia kan belum pernah memperkenalkan diri. Bagaimana perempuan itu bisa tahu namanya? Aku hanya memancing," jawabnya gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Namaku Laras." Sejak malam itu, Ardi jadi sering kembali ke sungai. Bukan lagi untuk mencari ikan, tapi untuk bertemu Laras. Mereka sering berbincang di atas air yang sunyi. Laras selalu muncul saat kabut turun, dan menghilang sebelum fajar menyingsing. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada diri Ardi. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, dan ia sering melamun sambil tersenyum sendiri. Ibunya khawatir, tapi Ardi tak pernah mau menjelaskan apa yang terjadi. Suatu malam, seorang tetua desa memperingatkannya, "Jangan dekati perempuan sungai itu, Ardi. Itu bukan manusia, itu Kuyang." Nama itu sukses membuat bulu kuduk Ardi meremah. Kuyang adalah makhluk jadi-jadian dalam cerita masyarakat Kalimantan. Konon, ia adalah perempuan yang mempelajari ilmu hitam, yang pada malam hari bisa melepaskan kepala dan isi perutnya untuk terbang mencari darah. Tapi Ardi tak percaya. Baginya, Laras begitu nyata, hangat, dan lembut. Ia bahkan mulai merasa jatuh cinta. Pada malam pertemuan mereka yang kesekian kalinya, Ardi memberanikan diri bertanya, "Laras, siapa sebenarnya dirimu?" Perempuan itu terdiam lama. Angin mendadak berhenti, dan sungai menjadi terlalu tenang. "Aku adalah yang mereka takuti," bisiknya. "Aku adalah Kuyang." Kabut tiba-tiba berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Yang tersisa hanyalah kepala dengan rambut panjang terurai, dan organ dalam yang menggantung, berkilau merah dalam cahaya bulan. Mata cantiknya tetap menatap Ardi, kini dengan kesedihan yang mendalam. Ardi ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Anehnya, rasa takut itu bercampur dengan rasa iba. "Aku tak pernah ingin menjadi seperti ini," ujar Laras dengan suara yang sama. "Dulu aku manusia biasa. Aku tinggal di Pontianak. Aku mencari kecantikan dan umur panjang. Tapi ilmu itu malah menjeratku." Air mata mengalir dari mata kepala terbang itu. Alih-alih menjauh, Ardi justru merasa hatinya semakin terikat. Ia tidak melihat monster, melainkan seorang perempuan yang terkutuk. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sering bertemu Laras. Ia bahkan membawakan bunga dan meletakkannya di tepi sungai. Warga desa semakin sering berbisik. Mereka yakin Ardi sudah diganggu oleh makhluk halus. Suatu malam, Ardi berkata, "Jika ada cara untuk mengembalikanmu menjadi manusia, aku akan mencarinya." Laras tersenyum pahit. "Harganya mahal." Ardi menjawab tegas. "Apapun." Laras menatapnya dalam.
Hidupmu, kata itu menggantung di udara. Ternyata, untuk memutus kutukan, seorang kuyang harus menyerahkan energi kehidupan dari seseorang yang mencintainya dengan tulus. Energi itu akan menggantikan kekuatan ilmu hitam yang mengikatnya. Ardi terdiam. Ia sadar betul apa artinya itu. Jika ia menyerahkan hidupnya, ia tidak akan pernah melihat matahari lagi. Sementara itu, di desa, keadaan semakin mencekam. Beberapa hewan ternak ditemukan mati kehabisan darah. Warga yakin itu ulah kuyang. Mereka mulai melakukan ronda malam, membawa obor dan doa. Puncaknya, pada suatu malam, warga melihat cahaya aneh melayang di atas sungai. Mereka langsung mengejarnya ke tepi air. Di sana, mereka melihat Ardi berdiri berhadapan dengan kepala terbang yang mengerikan itu. Teriakan memenuhi udara. Tetua desa mengangkat doa keras-keras, dan api obor mulai dilemparkan ke arah makhluk itu. Laras menjerit kesakitan, terbang berputar di atas sungai. Ardi berteriak, "Jangan sakiti dia!" Tapi warga sudah tidak peduli. Bagi mereka, itu adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Dalam kekacauan itu, Laras mendekat pada Ardi. "Ini satu-satunya kesempatan. Jika kau benar mencintaiku, relakan." Ardi menatap wajah cantik itu. Ia teringat masa kecilnya. Ibunya, sungai tempatnya mencari nafkah, dan kehidupan sederhana yang ia jalani selama ini. Ia memang mencintai Laras, tapi ia juga mencintai hidupnya. Dalam detik yang paling menentukan, Ardi berteriak, "Aku ingin kau bebas, tapi bukan dengan kematianku." Laras tercium. Untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang berbeda terpancar dari matanya. "Aku tak ingin kau mati," bisiknya. Obor warga semakin mendekat, dan doa-doa menggema semakin keras. Tiba-tiba, Laras menjerit panjang. Cahaya merah menyala dari tubuhnya. Organ dalam yang menggantung itu terbakar seperti kertas disambar api. Kepala itu berputar cepat, lalu meledak menjadi percikan cahaya yang jatuh menghilang ke dalam sungai. Sungai pun kembali tenang. Ardi jatuh berlutut, menangis terseduh. Keesokan paginya, di tepi sungai ditemukan seorang perempuan terbaring lemah. Tuh, utuh. Wajahnya adalah wajah Laras, kini tanpa aura yang menyeramkan. Dia masih hidup. Warga desa tercengang. Tetua desa berkata pelan, "Kutukan bisa hancur oleh cinta yang tak egois." Laras perlahan sadar. Ia tak lagi terikat pada ilmu hitam, namun ia kehilangan sebagian besar ingatannya. Ia hanya tahu bahwa Ardi adalah orang yang telah menyelamatkannya. Waktu berlalu, Ardi dan Laras memilih untuk meninggalkan desa. Mereka pindah jauh dari sungai yang menyimpan kenangan kelam itu. Laras belajar hidup sebagai manusia biasa, tanpa kecantikan abadi, dan tanpa kekuatan gelap. Namun, tidak semua kisah berakhir manis sepenuhnya. Pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung di langit Kalimantan, Ardi masih sering mendengar bisikan angin yang mirip suara Laras dulu. Seolah ada sisa bayangan masa lalu yang tidak benar-benar hilang. Dan di sungai itu, kadang-kadang para nelayan masih melihat bayangan kepala berambut panjang di permukaan air, lalu menghilang begitu saja. Apakah itu hanya ilusi, ataukah kutukan memang tidak pernah benar-benar mati? Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki dengan mengorbankan segalanya secara buta. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak egois, yang tidak menuntut kematian atau kehancuran demi kebahagiaan pribadi. Keberanian untuk memilih hidup, memilih kebaikan, dan menolak pengorbanan yang salah ternyata bisa memutus rantai kegelapan. Menurut kalian, apakah Ardi sudah mengambil keputusan yang benar dengan tidak menyerahkan hidupnya? Kalau kalian ada di posisi Ardi, apa kalian akan rela berkorban demi cinta yang terkutuk? Dan apakah Laras benar-benar bebas, atau kutukan itu masih mengintai di balik bayangan malam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Kreator Jampang untuk kisah-kisah horor paling mencekam lainnya dari berbagai penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.